Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat dengan saya Wong Ludus, dimana hari ini saya berada di suatu desa, yaitu Desa Rendeng, Kecamatan Malu. Desa ini adalah merupakan sentra pembuatan gerabah sahabat ya. Dan mungkin di Bojonegoro tinggal ada di desa ini berbagai macam bahan-bahan alat-alat rumah tangga yang digerabah diproduksi di desa ini. Karena sesuatu yang sangat menarik, maka desa ini disebut dinobatkan ya, atau ditentukan sebagai desa wisata untuk wisata edukasi gerabah ya. Salah satunya ini. Nah, ini ya. Ini bentuk-bentuk karya daripada masyarakat Desa Rendeng ya. Ini terbuat dari keramik ya, atau tanah liat. Demikian juga yang ada di sana. Kemudian Desa Rendeng ada di sebelah sana sahabat ya. Ini. Nanti kita ngelutus bersama di Desa Rendeng ini untuk menyaksikan kalau memang masih ada yang memproduksi ya. Maksudnya hari ini tidak merupakan hari libur gitu ya, misalkan ada masyarakat yang masih membuat bahan-bahan alat rumah tangga itu. Nanti kita ke sana. Kalau tidak, berarti nanti kita ada di tempat pajangan ya, untuk memasarkan daripada hasil gerabah tersebut. Ini sesuatu menurut saya juga cukup menarik karena apa? Di tengah modernisasi di mana semua alat-alat rumah tangga hampir terbuat dari plastik dan aluminium, di desa ini masih bertahan memproduksi bahan-bahan atau alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahan gerabah atau dari tanah liat tersebut. Baiklah sahabat, mari kita ngeludus di desa ini. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk sahabat semua. Monggo kita ngeludus di Desa Rendeng, Desa Gerabah di Kabupaten Bojonegoro. Monggo. Nah, sahabat sekalian, sahabat Bulus ya, sekarang sudah saya berada di ruang pamer ya, atau berada di tempat pemajangan hasil karya masyarakat Desa Rendeng ini berupa gerabah. Ya, lihat ini sahabat-sahabat ngeludus, berbagai macam alat-alat rumah tangga ya, yang seperti kita berada pada di zaman kerajaan ya. Ini berbagai macam. Ini ada kendi sahabat ya. Ini ada kendi berbagai ukuran ya. Kemudian di sini ada, ini juga masih ada kendi kecil ini. Biasanya dulu waktu saya kecil saya gunakan untuk main-main sama teman-teman gitu ya. Kalau di sini ini ada cobek ya, berbagai ukuran. Kemudian ini ada angklo sahabat ya. Ini angklo dulu digunakan untuk masak ya. Ini ukurannya kecil, ada lagi yang ukurannya besar ya. Ini sahabat. Kemudian ini ada apa ya namanya ini? Kalau di daerah setempat namanya kendil sahabat ya, kendil. Ya. Ini. Nah, di etalase itu ada mangkok-mangkok banyak sekali ya, mangkok-mangkok keramik ya. Ke kanan itu. Nah, ini yang sudah dimodernisasi sahabat ya. Artinya kalau dulu mungkin masyarakat sini cuma menghasilkan bahan-bahan gerabah alat rumah tangga, ini sudah menjadi guci yang sangat bagus ya. Guci berbagai ukuran. Ini juga ada gentong. Nah, ini juga guci-guci kecil. Nah, ini ada kendi yang cukup bagus ya. Kendi yang sangat bagus. Kemudian ini ada sekedar aksesoris ya, atau mainan. Ini bentuk harimau. Ini yang kecil. Kemudian di sini, nah ini patung-patung hewan ya, patung-patung hewan yang besar-besar seperti ini. Kemudian ini untuk souvenir ya, juga patung-patung hewan souvenir. Ini semuanya dari gerabah sahabat ya. Itu celengan. Dicat warna-warni. Atau ada juga yang mungkin sahabat kenal apa yang namanya celengan ya, tabungan uang receh atau uang kertas yang dulu masih. Nah, ini ada juga bisa berupa celengan itu. Nah,
ini kendi dengan bentuk-bentuk yang sangat klasik ya, bentuk-bentuk yang sangat klasik seperti zaman kerajaan dulu ya. Kemudian ini ada tempayan-tempayan ya, tempayan-tempayan sangat indah sahabat ya. Ini ada berbagai ukuran tempayan ini. Ini mungkin kalau dipakai untuk wadah sayur itu masih sangat seperti kita di zaman dahulu. Ini ada wajan. Wajan ini kalau sehari-hari biasanya digunakan untuk goreng kopi atau apa gitu sahabat ya. Ini wajan. Kemudian ini ada tempayan lagi. Ini semuanya adalah produk daripada masyarakat Desa Ngrendeng, Kecamatan Malu. Nah, ini yang sudah jadi bagus. Ini bentuk mentahnya sahabatnya, bentuk mentahnya. Jadi ini baru diambil dari pembakaran ya, jadi belum dikasih warna-warna atau dicat. Kayak gini bentuknya. Ini aneka pot ya, kalau saya lihat ini pot bunga gitu. Nah, ini lagi-lagi bentuk-bentuk tempayan yang sangat bagus. Nah, ini pot-pot kecil, pot besar. Nah, ini sahabatnya. Ini tapi masih bentuk mentahnya ya. Ini bentuk mentah, jadi masih berupa hasil dari pembakaran saja. Nah, ini. Kemudian ini juga ada pot yang bentuknya kayak guci seperti ini, juga masih belum dicat. Itu vas bunga. Atau nama lainnya vas bunga ya ini ya. Saya kurang begitu pinter memberikan nama ya. Gitu. Nah, ini sahabat ya. Oke. Jadi jika sahabat-sahabat menginginkan suasana rumahnya ini kembali ke masa klasik ya, masa kerajaan, monggo silahkan datang kemari. Ada showroom ya, showroom atau tempat memamerkan hasil karya masyarakat Desa Renteng. Monggo diganti alat-alat yang dari plastik maupun aluminium ya, diganti dengan ini supaya kita bisa mengenang masa lalu bahwa kita punya kebudayaan demikian luar biasa bagusnya. Anak-anak juga bisa. Atau ini dari adik-adik kecil ya, TK atau PAUD, atau mungkin kelas SD, MI yang masih di kelas 4 ke bawah mungkin ya. Ini nanti bisa ke sini dikenalkan bahwa budaya masyarakat kita dulu pernah seperti ini dan sampai hari ini insya Allah masih eksis. Dan juga bisa praktek langsung di tempat ini ya, pembuatan. Cuma hari ini karena mungkin masih belum normal ya, baru saja keluar dari PPKM dan ini hari Minggu, suasananya sepi. Biasanya di belakang showroom ini ya, di sana itu ada demonstrasi pembuatan berbagai macam gerabah ini yang bisa disaksikan oleh adik-adik ya, adik-adik baik itu TK atau SDMI gitu, biasanya dibawa ke sini untuk wisata edukasi. Dan memang ini digunakan selain showroom, ini juga digunakan sebagai untuk sarana atau destinasi wisata untuk edukasi. Ya ini sahabatnya. Jadi monggo kalau punya waktu, kesempatan liburan ataukah hari-hari tertentu ingin ke Desa Renteng, sangat dekat dari lokasi kecamatan ya. Jadi kalau sahabat-sahabat nanti melewati jembatan Malu itu, nanti belok kiri ya dari arah situ, dari arah Bojonegoro, kalau lewat jembatan kiri, nanti tidak jauh dari kantor kecamatan itu nanti ada penangkaran rusa, ada sebelah barat penangkaran rusa ada pertigaan ke arah selatan atau ke arah kiri, sekitar setengah kilo dari jalan raya. Gitu. Anda masuk, sudah ada papan namanya sahabat ya. Jadi sudah papan nama penunjuk Desa Renteng sebagai desa wisata edukasi gerabah. Mari kita eksplor lagi sahabat ya. Nah, ini pot-pot yang kelihatannya dari kayu, tapi ini dari gerabah. Dengan sangat terampilnya memberikan hiasan jika sangat bagus seperti ini. Harganya saya nggak tahu. Itu pas bunga. Ini jadi yang lebih baiknya itu seperti ini ya, khas sahabatnya, khas tanpa pengecatan. Ini asli ya, warna tanah yang dibakar ya, tanpa cat. Nah, ini luar biasa. Saya senang kalau kemari sahabat, karena apa?
bisa bernostalgia ya di masa lalu gitu ya. Ini kembali lagi di sini, ini tadi berbagai jenis cobek-cobek itu. Kalau mungkin ada sahabat yang mau apa ya, mendirikan resto ataupun warung penyetan, nah ini belanja saja di Desa Renteng ini. Saya yakin lebih murah harganya daripada di tempat lain karena ini adalah pusat pembuatan gerabah tersebut gitu ya. Ini bagus ini untuk usaha apa namanya, penyetan gitu ya. Ini di sini banyak sekali pilihannya, banyak sekali ukuran yang bisa digunakan gitu. Saya kira itu sahabat ya untuk video ini, ngelutus saya di Desa Renteng untuk mengeksplor wisata edukasi gerabah. Semoga sahabat terhibur dan mendapatkan informasi dari video ini. Terima kasih, jaga selalu kesehatan, jangan lupa tersenyum, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.